Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Perkenalkan, nama saya Arista Nadia Al-Fadela. Di sini saya akan membahas tentang dalil yang mengatakan bahwa suami boleh memukul istri dalam perspektif Imam Ali As-Sobuni. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madani wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira, yang artinya, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Di sini saya akan membahas ayat ini berdasarkan penafsiran Imam Ali As-Sobuni. Beliau adalah seorang mufassir dan ulama yang berasal dari Suriah dan merupakan salah satu guru besar di Ummul Qura University, Mekah, Saudi Arabia. Jumlah kitab yang sudah beliau tulis semasa hidupnya sekitar 57 kitab. Yang paling terkenal adalah Sofwatut Tafsir yang diterbitkan 40 tahun yang lalu, selain Rawaiul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam dan Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Nah, di dalam kitabnya Sofwatut Tafsir, As-Sobuni mengatakan bahwa istri terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, istri sholihat yang taat kepada Allah dan suaminya. Yang kedua, yang bisa menjaga diri dan menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Yang artinya, dia bisa melakukan kewajiban seorang istri terhadap suami. As-Sobuni mengutip hadis, Inna min syarrin nasi indallahi munzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ilal imra'atihi wa tafdi ilaihi thumma yanshur ahaduhuma sirra sahibuhu. Yang artinya, sesungguhnya termasuk sejelek-jelek kedudukan manusia pada hari kiamat di sisi Allah adalah pria yang bersetubuh dengan istrinya dan istri yang bersetubuh dengan suaminya, kemudian salah seorang dari keduanya menyebarkan rahasia pasangannya. Nah, hal ini yang disebut nusyuz, yaitu tindakan atau kewajiban yang tidak dilaksanakan seorang istri terhadap suami ataupun sebaliknya. As-Sobuni mengatakan bahwa ketika sang istri nusyuz terhadap suaminya, maka hendaklah memberi nasihat atau isyarat. Namun ketika istri tetap seperti itu, maka hendaklah ia membawa istrinya ke tempat tidur dan diamkan dia, kemudian berpaling darinya. Namun ketika masih tetap seperti itu, maka yang terakhir adalah pukullah ia dengan pukulan yang tidak sakit. Dalam kitabnya Rawaiul Tafsir, ulama mengatakan bahwa pukulan di sini berarti bukan pukulan yang memakai benda atau barang seperti kayu, tapi adalah teguran yang paling serius. Dan jika mereka sudah taat
dan patuh kepada suaminya, maka janganlah kamu mencari cara untuk menyakitinya. Pada pembahasan kontekstualisasi penafsiran surat An-Nisa ayat 34. Jadi setidaknya ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait tentang makna dari lafadz fadribuhunna yang terdapat dalam ayat 34. Yang kedua adalah pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Al-Quran melalui ayat tersebut. Kata fadribuhunna memang secara literal ini diartikan sebagai memukul. Artinya doroba yadribu itu mempunyai arti memukul memang. Namun seorang ahli bahasa yang berasal dari Persia, Ahmad bin Faris, dalam kitab Mu'jamnya yang terkenal, yakni Mu'jam Maqayisul Lughah, mengatakan bahwa makna doroba ini teramat banyak. Salah satunya adalah dengan memberi contoh. Jadi saya lebih secara subjektif, kami beserta saya beserta kelompok kami itu lebih cocok untuk memilih pemaknaan memberi contoh. Mengapa demikian? Sebab agama tidak pernah mengajarkan kekerasan kepada manusia. Kepada hewan saja Rasul berlaku kasih, apalagi kepada sesama manusia. Demikian logika yang kami sampaikan. Yang ingin disampaikan oleh Al-Quran adalah bahwa kata fadribuhunna ini bukan berarti memukul secara fisik. Para mufassir pun juga menafsirkan lafadz ini dengan bidorbin ghairi mubarihin, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ini berarti menjadi isyarat bahwa agama tidak pernah mengajarkan kekerasan sekalipun kepada makhluk lain. Nah, artinya apa? Kalau kepada makhluk lain saja tidak boleh menyakiti, tidak boleh saling menyakiti, apalagi kepada sesama manusia, kan seperti itu. Jadi yang ingin disampaikan Al-Quran pada ayat An-Nisa, pada surat An-Nisa ayat 34 ini adalah ingin menunjukkan bahwa dalam rumah tangga, bahwa dalam memberikan hukuman kepada istri yang dimaksud dalam ayat tersebut itu tidak harus menggunakan kekerasan, tapi bisa juga dengan menggunakan contoh atau uswatun hasanah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hadis yang berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 34 dapat disimpulkan bahwa nusyuz adalah kedurhakaan istri atau suami terhadap kewajibannya. Kemudian dalam perspektif hadis terhadap penyelesaian dari yusnus itu sendiri bisa dilihat dari kitab Sunan Ibnu Majah. Bunyi hadisnya seperti ini, hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan, karena mereka ini ibarat tawanan di tanganmu. Nah, kamu tidak berkuasa kepada mereka sedikit pun dari itu, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan atau mencari kesalahan terhadap mereka. Sesungguhnya kalian punya hak terhadap istri-istri kalian dan mereka punya hak terhadap kalian.
hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke dalam rumah. Dan hak mereka kepada kalian adalah kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan baik. Nah, berdasarkan paparan barusan, bisa disimpulkan bahwa nusyus itu bisa dari suami atau dari istri. Jika istri nusyus, maka penyelesaiannya pertama dengan nasihat, kedua dengan hijrah tempat tidur, mendiamkannya bukan berarti pisah ranjang, dan yang ketiga dengan pukulan ringan. Selain Baik, berbicara mengenai ayat atau hadis yang telah disampaikan tersebut, sebenarnya cukup relevan jika kita kaitkan dengan kasus KDRT. Nah, pertanyaannya sekarang, sebanyak apa sih kasus KDRT yang udah terjadi di negara kita ini? Cukup banyak kasus KDRT yang sering terjadi, mulai dari yang ada di lingkungan sekitar hingga kasus-kasus yang sampai bermunculan di berita. Dilansir juga dari Komnas Perempuan bahwasanya terkait kasus KDRT ini dari tahun lalu ke tahun sekarang itu meningkat sebanyak 4% dengan jumlah kasus 1.468 kasus. Nah, kasus-kasus ini itu dimulai dengan kasus yang paling banyak itu ada pada kekerasan secara psikis, kemudian dilanjut dengan kekerasan seksual dan kekerasan secara fisik. Kemarin aku baru lihat beberapa berita mengenai kasus KDRT. Rata-rata yang banyak terjadi ya kekerasan terhadap perempuan gitu, mulai dari kekerasan ringan hingga kekerasan yang berat. Bahkan juga ada yang sampai kejam. Contoh yang ringan nih, yang di Jakarta ketika itu Satpol PP menemukan terdapat sepasang suami istri, di mana sang suami ini mengurung istrinya selama beberapa hari dengan alasan karena cemburu istrinya telah berselingkuh gitu. Juga ada di Jember kemarin karena faktor ekonomi yang membuat suami tega memukuli istrinya hingga istri ini dirawat di rumah sakit ya, walaupun lukanya tidak seberapa parah. Juga ada lagi kasus yang lumayan kejam sih, dimana sang suami itu memukuli istrinya dengan senjata tajam gitu sampai memporak-porandakan seluruh isi rumah gitu, dan istrinya ini lukanya parah sampai dirawat di rumah sakit selama beberapa hari gitu. Kemudian yang paling kejam, mungkin teman-teman semua tahu ya, kalau yang paling kejam dari KDRT itu hingga terjadinya pembunuhan. Nah, sebenarnya juga kasus-kasus ini itu tidak serta-merta terlayangkan pada suami terhadap istri, tapi juga istri banyak juga loh yang seperti itu kepada suami. Jadi jika kita relevansikan lagi dengan ayat-ayat sebelumnya, itu bukan perkara wanita yang menjadi korban, tapi juga pria seperti itu. Ya, menurutku pribadi, inti dari nusyus itu kan tindakan atau perkataan yang muncul atas ketidaktaatan dalam mengerjakan kewajiban, salah satunya seperti kewajiban dalam rumah tangga. Nah, bukan berarti misal perempuan selingkuh, terus laki-laki dengan sewenangnya memukuli istrinya, karena sudah jelas dalam penafsiran Ali Aswabuni mengatakan bahwa jika tidak bisa dengan nasihat, maka dengan teguran yang paling keras.
Dan teguran yang paling keras ini tidak mesti dinisbatkan pada tindakan kekerasan seperti memukuli, mengurung, menganiaya, dan lain-lain. Dan sebenarnya kasus ini bukan terkait suami kepada istri saja ya, tapi juga sebaliknya, karena banyak juga kita ketahui kasus-kasus istri KDRT terhadap sang suami. Berbicara mengenai kerelevanan ayat dengan realitas yang ada, sebenarnya banyak rumah tangga yang menerapkan perintah dari ayat atau hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Banyak suami yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin tanpa emosional sampai bertindak gila, seperti kasus-kasus KDRT yang marak terjadi. Seperti salah satu orang yang saya kenal di lingkungan sekitar saya, di mana keluarganya ini sudah terancam akan perceraian. Sang suami yang tidak lagi menyukai sang istri karena suami merasa sang istri tidak bisa mengurusi kewajiban rumah tangga, sudah tidak bisa membangun keluarga yang harmonis kembali. Mungkin ya lebih tidak menyukai akan sikap dan sifatnya sang istri kembali ya. Jadi untuk merubah sikap istri ini menjadi ke arah yang lebih baik, sang suami mengingatkannya dengan menyindir istri gitu. Ketika sindiran yang bersifat guyonan itu tidak mempan, ya ia menasihatinya dengan diskusi bersama secara langsung. Ketika nasihatnya juga dirasa tidak mempan, ya sang suami kemudian mengambil tindakan seperti mendiamkan sang istri gitu. Dan sampai suatu ketika istri itu sadar akan kesalahannya. Ketika memang urusan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, mungkin perceraian dengan pisah cara baik-baik adalah solusi terbaik, karena ini tidak akan mengundang unsur-unsur kekerasan dan lain sebagainya. Jika mungkin kasusnya seperti kasus yang di Jakarta, di mana wanita itu dikurung oleh suaminya, bagaimana misalnya perceraian pun bahkan tidak bisa menjadi solusi yang tepat untuk KDRT seperti kasus tersebut. Banyak juga suami yang tidak rela istrinya itu berpisah gitu, mengajukan perceraian gitu. Jadi ya sepintar-pintarnya kita dalam rumah tangga, sepintar-pintarnya kita mungkin bisa dengan cara melarikan diri atau dengan cara menghubungi teman terdekat, dan mungkin masih banyak cara lain lagi gitu.